Dalam praktiknya Pak Rusdi, apakah memang semudah itu, hanya semudah ketika penyidik menemukan ada bukti, ada unsur pidana tersebut, kemudian akhirnya penyidik mentersangkakan orang, atau memang ada kendala, misalnya dalam menerjemahkan apakah memang betul ini adalah pencemaran nama baik, penghinaan, atau hanya sekedar kritik, hanya sekedar ekspresi untuk mengungkapkan kekecewaan. Apakah memang ada kendala di situ? Untuk menerjemahkan itu semua, apa yang ada dalam pasal maupun ayat dari satu undang-undang, Polri tidak menerjemahkan itu dan tidak menafsirkan. Senantiasa bagaimana untuk mendapat satu pengertian dari pasal maupun ayat dalam satu undang-undang, Polri senantiasa meminta pendapat daripada ahli hukum, khususnya ahli hukum pidana. Dari pendapat-pendapat ahli hukum pidana inilah yang dijadikan patokan, panduan penyidik untuk melakukan proses penegakan hukum selanjutnya seperti itu. Dan Oke. tentunya dengan situasi sekarang ini, bagaimana aktivitas penegakan hukum kepolisian yang lebih berkeadilan tentunya menjadi catatan polisi tersendiri, bagaimana tugas-tugas penegakan hukum bisa mengedepankan dengan upaya-upaya untuk dapat menciptakan satu keadilan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Bang Jamin melibatkan ahli-ahli, apakah itu ahli hukum, ahli bahasa, ahli komunikasi dalam menindaklanjuti laporan Undang-Undang ITE, apakah itu langkah yang sudah cukup solutif untuk membedakan mana yang kritik, mana yang pencemaran nama baik? Saya kira itu hal mendasar basis yang memang harus ada, ya. Tiga ahli itu ya, ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE ya. Dalam hal ini kalau ada pencemaran nama baik maupun penghinaan atau hate speech. Tetapi di baik itu penyidik ini harus dilengkapi strata ilmu yang sama. Apakah dia mempunyai kewenangan untuk menyelidiki tindak pidana terkait dengan ITE? Apakah dia di Polres, Polda, ataupun di Mabes Polri? Saya kira kalau di Mabes Polri sudah sangat cukup baik. Permasalahannya muncul, apakah kualitas penyidik ini memiliki standarisasi yang sama? Nah, inilah yang kita khawatirkan sehingga perlu adanya SOP. SOP, selain SOP juga harus diberikan training yang benar-benar bisa mengerti apa fungsi daripada pasal ini, apa bunyinya. Jadi tidak semata-mata hanya memberikan kepercayaan penuh kepada ahli. Saya mohon maaf aja ya, ahli juga ada juga ya, satu dua ya, nggak semuanya juga baik gitu. Dia memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya. Jadi kita nggak bisa juga kalau ahliannya sampai di situ ya di situ aja kemampuannya. Nah, jadi yang paling penting yang saya lihat di sini adalah eh, pasal ini harus mempunyai keseragaman pemikiran daripada penyidiknya mengenai unsur-unsurnya. Itu yang paling penting. Yang kedua, terkait dengan tidak ada kepentingan keresahan masyarakat horizontal, ini harusnya ada hukum progresif yang membatasi supaya jangan di P21 begitulah. Jangan dimasukin ke dalam proses peradilan apalagi penahanan karena ini konflik individual. Lebih cocok ini sebenarnya keperdataan kalau menurut saya begitu kan. Baik, oke. Nah, lalu ya, yang berikutnya lagi terkait dengan ini. Jangan ada dualisme hukuman. Contohnya, dia pakai UITE pasal 27 ayat 3. Dia pakai 31, 310, 311. Sebenarnya 310, 311 itu yang terkait dengan penghinaan itu kan zaman dulu nggak ada ruang publik seperti sekarang, seperti WhatsApp, nggak ada. Jadi nggak mungkin dicantumkan itu zaman dulu, dan sekarang dialihkan, tapi hukumannya beda. Orang yang pakai pidana beda, yang pakai ITE beda. Nah, ini kan ada dualisme menurut saya. Ini yang harus diperbaiki.